Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang pertemuan satu yang kemarin sempat kita bahas. Karena kendala di jaringan Zoom, makanya saya buatkan video untuk penjelasan dari pertemuan satu. Nah, di pertemuan satu ini adalah membahas tentang basis data. Basis data atau yang sering akrab kita dengar sih database. Nah, database itu sendiri kalau menurut bahasa sehari-hari kita, sebut saja database itu tentang sekumpulan tabel yang saling berhubungan. Contoh dari database itu sendiri yaitu aplikasi pengelolaan nomor telepon, aplikasi pembayaran gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh tentang database perpustakaan. Ketika kita melakukan pinjaman di perpustakaan, kemungkinan besar basis data akan diakses. Kita melakukan pinjaman, otomatis pinjaman yang kita lakukan itu akan ditulis atau disimpan ke dalam database. Nah, untuk itu, apa saja yang terlibat ketika kita menyimpan database dalam perpustakaan? Yang pertama, di perpustakaan objek utamanya itu adalah buku. Yang kedua, objek keduanya itu adalah petugas untuk mengetahui yang menginputkannya itu siapa. Tetapi itu opsional, apakah dibutuhkan atau tidak. Yang menginputkan data tersebut itu siapa. Yang kedua, yang pastinya pasti kita butuhkan itu yaitu objek anggota. Ketika ada buku, berarti yang meminjamnya itu pasti anggotanya. Nah, selanjutnya si buku dan anggota ini yaitu objeknya, transaksinya itu pasti ada peminjaman dan pengembalian. Artinya si anggota bisa meminjam dan mengembalikan sebuah buku di sebuah perpustakaan. Jadi basis data perpustakaan bisa kita sebut tabel-tabelnya itu adalah buku, anggota, pengembalian, dan peminjaman. Itu contoh di perpustakaan. Bisa juga contoh di sekolah. Di sekolah objek utamanya itu adalah siswa dan guru. Di transaksinya yaitu mengajar. Berarti tabel yang ada di sekolah itu contohnya siswa, guru, dan mata pelajaran. Ya. Artinya siswa, mata pelajaran, dan guru itu termasuk database sekolah. Oke, berarti yang dinamakan dengan database itu sekumpulan tabel yang saling berhubungan. Ya, kenapa saling berhubungan? Contohnya saja ini database perpustakaan. Ada buku, anggota, pengembalian, peminjaman. Itu saling berhubungan. Kalau kita masukkan di dalam database perpustakaan itu contohnya tabel dokter, apakah itu berhubungan? Tidak. Ya, itu di luar database perpustakaan. Makanya saya bilang database itu tabel yang saling berhubungan. Nah, ini adalah konsep dasar basis data. Basis itu artinya tempat berkumpul atau tempat bersarang. Jadi, semua data yang dibutuhkan itu disimpan ke dalam basis. Nah, datanya itu representasi fakta dunia nyatanya yang mewakili sebuah objek. Contohnya seperti tadi, buku, anggota, siswa, guru, dan lain-lain. Nah, data tersebut disimpanlah ke dalam basis, sehingga disebut dengan basis data. Oke.
itu saja pembahasan dari pertemuan 1. Kalau untuk ke bawahnya kita akan bahas lagi nanti di pertemuan 2 karena ada yang materi yang sama, tetapi di sini untuk menggunakan database itu membutuhkan perangkat lunak. Contohnya itu teman-teman sudah install di aplikasi basis data yaitu MySQL dengan menggunakan command from. Oke, itu saja yang saya bahas di pertemuan 1. Berarti kita lanjut ke pertemuan 2.